Shalom jemaat kasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 48, berbunyi demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita mau tetap memuji dan mengagungkan Tuhan. Katakan haleluya untuk kemuliaan-Mu bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur.
Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung. Hari ini biarlah kita mau sama-sama tetap mengagungkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, yang hari ini mengalami musibah virus COVID-19, biarlah tetap kita mau mengagungkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sebelum kita mengagungkan dan meninggikan Dia, kita mau diam sejenak, agar Tuhan melayakkan dan menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami dapat memuji dan mengagungkan Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami memuji dan memuliakan Engkau, sekali lagi sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami, sehingga hari ini kami boleh layak memuji dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perahkan doa kami. Haleluya. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, jemaat kasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada dan tinggal hari ini, kita tetap bersyukur, apapun terjadi dalam kehidupan kita, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sebab Tuhan itu baik. Haleluya.
Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Biarlah hari ini kita sama-sama merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa, haus, rindu aliran sungai, yaitu rindu akan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Oh haleluya Yesus Tuhan, begitu jiwaku Tuhan, begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Mari kita sama-sama dengan iman seperti rusa yang haus Tuhan. Yang haus, rindu aliran sungaimu. Benar Tuhan, aku rindu sungaimu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin Yesus Tuhan. Engkau pribadi yang mengenalku Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Haleluya.
dalam dekapan kasih Tuhan. Jangan indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat pagi jemaat sekalian, Anda yang ada di rumah mengikuti kebaktian hari ini. Saya memahami sebagian dari kita merasa tertekan, kita jenuh, kita mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan kita terganggu, aktivitas sehari-hari terganggu. Kita merasa tidak nyaman, demikian juga dengan anak-anak. Karena wabah yang sedang kita alami saat ini. Saudara, situasi kita di Malang ini juga terjadi di seluruh dunia. Dan keadaan ini mencekam. Ada kematian di mana-mana. Kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah menyerah. Saya ingin mengatakan kepada kita, bersikaplah tenang. Tuhan akan menolong. Saudara, ini bukan harapan kosong. Yesus yang dulu pernah menolong saudara. Dia juga Allah yang sama. Yang terbukti kekuatannya. Yang mampu menolong kita melewati semua situasi ini dengan baik. Pastikan Anda semua berserah kepada Tuhan. Bersandar kepadanya. Sebab Dia memberikan salom. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Kerjakan apa yang bisa dilakukan dengan baik. Taati apa yang dikatakan pemerintah. Bersyukur dalam situasi apapun. Sebab hanya dengan itulah kita bisa melewati kesulitan ini. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sepanjang 40 hari Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada banyak murid-Nya. Dia akan pergi naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Tapi juga Dia akan memberikan Roh Kudus yang menolong kita. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput kita. Saya mau mengajak saudara bukan pertama-tama kepada bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kepada apa yang dikatakannya dan yang ditinggalkannya. Kepada murid-muridnya. Bahwa Dia meninggalkan damai sejahtera. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang ada di sorga, tolonglah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami juga untuk melakukannya. Biarlah damai sejahtera-Mu menguasai hati dan hidup kami. Amin. Saya mengajak saudara membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam bahasa Yunani, Eirene. Dalam bahasa Ibrani, Shalom. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian,
ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah damai sejahtera itu? Ada dua orang yang diminta untuk melukiskan pada kanvas mereka. Apa artinya damai sejahtera, shalom? Pelukis pertama menguas kanvasnya dengan gambar sebuah danau yang tenang, dengan pepohonan subur di sekitar danau itu. Ada gunung-gunung yang mengelilingi danau tenang itu. Tapi pelukis kedua menggambarkan pada kanvasnya sebuah air terjun yang deras. Air terjun yang suaranya bergemuruh, berbuih menyembur dengan air-airnya. Namun di pinggir air terjun itu ada sebuah ranting kayu dengan carang kecil yang hampir putus. Di atas carang kecil itu ada seekor burung yang bersarang dan tampak sedang mengeram telurnya. Burung ini kelihatan tidak mempedulikan air yang deras dan menakutkan itu. Pelukis pertama mengartikan damai sejahtera sebagai ketenangan tanpa masalah. Sebaliknya pelukis kedua mengartikan damai sejahtera atau shalom sebagai ketenangan walaupun berada di tengah-tengah masalah. Saudara, damai yang disampaikan Yesus berarti sesuatu yang penuh, sesuatu yang komplit dan lengkap, sesuatu yang sempurna, tidak cacat, satu keadaan utuh, keadaan prima, tidak ada kesakitan sedikit pun, satu kebaikan, satu keadaan puas tanpa kekecualian, suatu kebahagiaan tanpa secuil derita atau permasalahan. Saudara, inilah damai yang dimaksudkan di sini. Damai inilah yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa Yesus berkata damai sejahtera? Ayat 19 memberitahu murid-murid mengalami ketakutan. Saudara, sekian waktu yang lalu ada seorang ibu yang sering memarkirkan mobilnya di sebuah hotel. Dan satu hari, saudara, ibu ini kedapatan sudah meninggal di dalam mobilnya. Polisi mencari siapa yang membunuh ibu ini. Beberapa hari kemudian, saudara, satpam yang sama di hotel itu ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Satpam inilah rupanya yang membunuh ibu itu. Dan karena ketakutan sehingga satpam ini kemudian juga membunuh dirinya. Hal yang sama kita ketemukan dari Yudas yang juga takut setelah mengkhianati Yesus. Dan kemudian dia membunuh dirinya. Kedua orang ini kehilangan damai sejahtera. Karena mereka dikuasai oleh ketakutan yang mereka buat sendiri. Saudara, ada juga ketakutan karena perbuatan orang lain. Narapidana yang dilepaskan berkeliaran, yang harusnya mengalami asimilasi beberapa waktu ini, sudah mencemaskan banyak orang. Menimbulkan ketakutan bagi banyak masyarakat. Atau juga ada ketakutan yang ditimbulkan karena satu keadaan. Seperti wabah yang kita alami hari ini. Tapi Tuhan Yesus menawarkan shalom. Dia menawarkan damai sejahtera. Supaya orang bangkit dari ketakutan. Seperti para murid yang putus asa. Karena mereka menemukan Tuhan mereka mati. Menarik bahwa ada dua kali kata Irene. Atau kata shalom dipakai dalam cerita ini. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21. Shalom pertama atau Irene ditujukan kepada para murid saat pertama Yesus bertemu.
Psalm yang kedua ayat 21 dipakai untuk pengutusan murid-murid supaya mereka membawa Shalom kepada orang lain. Sama seperti murid-murid yang penuh ketakutan, saudara. Kita juga mengalami ketakutan hari ini. Baik orang Kristen atau non-Kristen, kita sama-sama membutuhkan damai sejahtera. Namun ada yang berbeda, saudara. Orang yang percaya bukan hanya menerima damai sejahtera dari Tuhan, tapi orang yang percaya diutus untuk membawa shalom, damai sejahtera itu, sekalipun di tengah wabah seperti ini. Shalom disampaikan Tuhan Yesus bukanlah shalom murahan yang bisa dibeli 1.003. Murid-murid ada dalam sebuah tempat yang terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus yang bangkit masuk ke ruangan tempat mereka berkumpul. Tempat itu terkunci. Apakah ini mujizat? Tidak, saudara-saudara. Yang terjadi ialah dengan tubuh kebangkitannya Yesus masuk ke dalam ruangan itu. Tubuh kebangkitan Yesus tidak cocok lagi dengan kaidah atau standar dunia materi. Inilah substansi tubuh kebangkitan. Tubuh yang nanti akan kita pakai. Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43 mengatakan kita akan memakai tubuh kebangkitan itu. Tubuh yang mulia, namun tubuh yang masih bisa dikenali oleh para murid. Tubuh itu masih meninggalkan bekas luka. Namun itulah tubuh shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom yang berwujud dalam tubuh kebangkitan Kristus terjadi karena kematiannya. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menjadi syarat untuk sebuah damai sejahtera. Shalom dihasilkan dari kematian dan kebangkitan. Yesus menghadirkan shalom dengan menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka. Saudara, harga shalom adalah semahal kematian dan kebangkitan Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, ketika kita masuk surga, kita akan memakai tubuh kebangkitan. Dengan tubuh itu kita akan mendapatkan salam dari Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Dia tidak akan mengatakan kepada kita, engkau memalukan. Saudara, begitu pula dengan sebagian saudara-saudari yang percaya Yesus, namun yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Entah karena wabah ini atau bukan. Mereka akan mengenakan tubuh damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah shalom tampak pada murid-murid yang tadinya ketakutan sekarang memiliki sukacita. Shalom meneduhkan hati mereka yang gelisah. Kita bisa belajar dari Thomas yang tidak mengalami sukacita dalam perikop berikutnya. Thomas tidak hadir dalam persekutuan dengan murid-murid lainnya. Itulah sebabnya Thomas tidak mengalami buah damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang lain, Thomas rugi. Dia tidak mendapat sukacita. Padahal teman-temannya yang lain mengalami sukacita. Dalam persekutuan, Roh Kudus hadir dan memberi sukacita. Saudara, inilah artinya ibadah. Ibadah bukanlah kita melayani Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang melayani kita. Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid yang ketakutan. Karena dia ingin melayani murid-murid itu. Dalam ibadah, Tuhan mendengar kita. Tuhan menghibur. Tuhan mengarahkan, Tuhan menguatkan kita. Saudara, di tengah wabah ini, badai corona ini, izinkan Tuhan tetap melayani kita.
Untuk itulah kita jangan pernah meninggalkan ibadah. Walaupun hanya melalui online. Dalam ibadah kita mengalami sukacita. Kita diarahkan lagi oleh Tuhan. Kita dikuatkan untuk bisa bersyukur dan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Buah salom harus disampaikan kepada orang lain. Murid-murid diberi salom supaya menjadi salom untuk orang lain. Yesaya dan Paulus mengatakan betapa indahnya kedatangan kaki-kaki yang membawa damai sejahtera. Buah salom yang diterima murid harus dibagikan kepada orang lain. Cerita Thomas memberi paradigma tentang ini. Yesus menjadi model pembawa salom kepada Thomas. Yang pada akhirnya Thomas mendapatkan sukacita. Dan karena itu Thomas harus menyampaikan salom itu kepada orang yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sumber salom adalah Roh Kudus. Itulah yang dikatakan dalam ayat 22. Roh Kudus adalah roh penghibur, parakletos. Sebuah istilah yang hanya ada di dalam Injil Yohanes. Roh penghibur adalah roh yang membela. Roh yang berdiam dalam hati manusia. Roh yang tidak pernah meninggalkan orang percaya. Sekalipun dalam situasi apapun. Saudara, menerima Roh Kudus, menerima roh penghibur adalah cara menikmati segala yang ada dalam damai sejahtera. Sumber salom adalah juga pengampunan dosa. Ayat 23. Menerima Roh Kudus terjadi bersamaan dengan pengampunan dosa. Keduanya, menerima Roh Kudus dan pengampunan dosa adalah satu koin dengan dua muka. Tak terpisahkan. Ada keduanya atau tidak sama sekali. Namun ada ide yang tidak boleh disalah mengerti. Ayat 23. Pengampunan dosa hanya semata-mata dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia. Ayat ini ingin mengatakan manusia bisa menjadi instrumen. Manusia bisa menjadi alat kepada siapa pengampunan dosa itu bisa dilakukan. Yaitu oleh Tuhan sendiri. Jadi ayat ini tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengampuni dosa. Jika pendeta bisa mengatakan, sebagai hamba Tuhan aku nyatakan dosamu diampuni. Itu semata-mata karena pendeta adalah instrumen yang menyatakan perbuatan Allah. Saudara, ada satu paradigma baru yang bisa dipelajari dari seluruh kisah ini. Damai sejahtera bersumber pada iman, yaitu percaya. Thomas percaya karena melihat Tuhan yang sudah bangkit secara fisik. Namun Yesus memuji iman yang tanpa alasan. Inilah iman yang radikal. Iman yang tidak bergantung pada situasi. Iman yang tidak bergantung pada pandangan mata. Saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada orang percaya. Bahwa kita boleh memiliki iman seperti itu. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini dengan tentang seorang teman yang belum lama ini dipanggil oleh Tuhan. Saudara, rekan ini saudara dinyatakan divonis oleh dokter mengalami kanker. Dia menyaksikan saudara ketika dokter mengatakan Anda terkena kanker. Dia mengatakan saat itu saya mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang dia alami kedua kali dalam hidupnya. Yang pertama ketika dia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan yang kedua
ketika dia mendengar vonis dia mengalami sakit kanker. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menyiapkan, ingin memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera itu berasal dari Roh Kudus. Damai sejahtera itu terjadi ketika dosa kita diampuni. Dan damai sejahtera itu dialami oleh tiap orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, di tengah-tengah wabah kita ini, mari kita berharap pada Tuhan. Jangan ragukan janji Dia. Dia memberikan damai sejahtera yang mengatasi, melewati segala akal kita di tengah-tengah kesulitan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami damai sejahtera. Anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dan mereka yang mengalami penderitaan. Bebaskanlah kami dari wabah ini. Dan biarlah firman Tuhan ini tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Terpuji nama Tuhan, jemaat dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memujikan Shalom, Shalom. Tuhan beserta dengan kita. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu baik pagi ataupun sore, juga ibadah doa Philadelphia setiap Rabu pukul 7 malam akan dilayani secara online.
Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020 juga akan dilayani secara online. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim Gembala GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh atau sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Bagi yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa ibadah kami hari ini, kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah online ini, walaupun kami tersebar di rumah kami masing-masing, kami merasakan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan, karena Tuhan yang bangkit dari kematian dan yang akan naik ke surga dalam beberapa hari lagi, kami akan peringati. Kami diingatkan sekali lagi melalui Warta Sabda, bahwa Tuhan telah menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada mereka untuk mengampuni dosa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan berkenan memakai hamba-hambamu, pengikut-pengikutmu, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, di mana berita kebangkitan Kristus, kuasa yang memberikan damai sejahtera, dapat mengatasi segala masalah yang kami hadapi saat ini. Bapa, berilah agar firman Tuhan yang telah kami dengar mendapat tempat yang baik di dalam hati kami. Agar kami tetap merasakan damai sejahtera-Mu, walaupun di tengah-tengah badai corona sekalipun. Bapa, berilah agar kami boleh berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani, khususnya pewarta sabda. Kiranya kehidupannya, keluarganya, pelayanannya di kampus maupun di luar, di mana saja hamba-Mu berada, dapat menjadi saluran berkat. Bapa, kami mohon berkat Tuhan juga melimpah atas semua yang telah mengikuti ibadah online ini, termasuk mereka-mereka yang sudah lanjut usianya, yang hari-hari ini merasa kesepian karena tidak dapat dikunjungi keluarga dekatnya. Kami mendoakan untuk mereka yang sakit di rumah sakit, ataupun yang sakit di rumah dan menantikan pemulihan dan kesembuhan. Kiranya Tuhan mengunjungi
dan menjawab doa mereka. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami mendoakan juga para tenaga medis yang berjuang di garis depan. Kami berdoa Bapa untuk Malang Raya, di mana PSBB diberlakukan bukan hanya di kota Madya Malang, di Batu, dan di Kabupaten Malang. Bapa, berilah agar masyarakat patuh dan boleh melakukan yang sesuai dengan panduan pemerintah, agar wabah pandemi ini segera dapat diatasi bersama-sama. Kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat tingkat 1 sampai ke daerah. Kami doakan wali kota dan wakilnya di Malang, Bupati Malang, wali kota Batu. Kami mendoakan juga untuk BMGK. Kiranya rohaniwan-rohaniwan di Malang boleh bersama-sama dengan pejabat pemerintah, tenaga medis, pemuka masyarakat dan tokoh agama, bersama dengan Polri dan TNI, dapat melakukan yang terbaik, sehingga bangsa dan negara kami boleh segera melalui masa-masa sulit ini. Tuhan, kami mendoakan juga untuk anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, khususnya mereka yang menghadapi pandemi ini di tengah-tengah kancah peperangan, di tengah-tengah kamp pengungsian. Bapa, tolonglah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah sekarang berkat. Berkat bagi semua di dalam hidup pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan usaha, khususnya hari-hari yang sulit bagi pengusaha, karyawan, dan karyawati. Bagi ibu-ibu yang juga harus berfungsi sebagai guru di rumah. Bagi bapak-bapak yang harus juga mengurus hal-hal yang biasanya tidak dilakukan. Berilah agar kami semua mengalami damai sejahtera karena Kristus telah bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Terpuji nama Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan, kita sudah beribadah bersama di rumah dan tempat tinggal masing-masing. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.